limpah sampai selamanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Saya percaya semuanya dalam damai sukacita Tuhan, semuanya dalam kekuatan daripada Tuhan. Walaupun keadaan kita saat ini mungkin diimpit oleh berbagai macam keadaan, tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita. Mau kita membawa hati kita untuk kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dengan penuh kemuliaannya, keagungannya. Kita angkat pujian kita bagi Dia. Mari saudara, saya undang semua untuk tundukkan kepala, bersatu teduh bersama Dia. Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa, karena kebaikan-Mu lah Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu ya Bapa, kami tetap ada sampai hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu baik, yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami terus bersandar, berharap kepada Engkau saya Bapa. Syukur kepada Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, nyatakan ucapan syukur-Mu kepada Allah-Mu, kepada Yesus Tuhan kita, yang senantiasa setia dalam setiap musim kehidupan kita. Haleluya, semusim berlalu. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu, amin, peliharaku. Terima kasih Yesus. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Engkau yang mengucap syukur kepada Tuhan, katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Yesus. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi, semusim berlalu Tuhan. Semusim. Amin Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau selalu setia Tuhan. Haleluya. Oh, kasih dan setia, dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari
di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, katakan kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu. Amin, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur pada Engkau Yesus, Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara kami sempurna dalam setiap musim hidup kami. Haleluya. Tak ada satupun yang luput dari-Mu. Engkau yang memperhatikan kami Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Ajar kami Tuhan senantiasa membawa hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang sejati kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang setia. Kepadamu Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Oh, haleluya, hosana. Terpujilah Engkau Allahku di tempat maha tinggi. Kami mengagungkan-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau ya Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami, Allah yang selalu menyediakan segala berkat yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, setia kepada Engkau, menjadi hamba yang benar-benar Tuhan, dengar-dengaran denganmu ya Bapa. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan yang ada dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, boleh bersuka cita, boleh mengangkat ucapan syukur mereka kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, biar Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, bagi setiap umat-Mu Tuhan, di setiap pribadi, umat pribadi, di rumah mereka masing-masing Bapa, dalam ibadah pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Terima kasih, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya sukacita Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita mau datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Haleluya, datang pada Tuhan. Amin. Bersorak-sorailah umat Tuhan. Nyanyikan pujianmu kepadanya. Yuk. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Yuk, bersorak bersama. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya Baginya. Mari bersama katakan, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Naikkan pujianmu. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya Baginya. Mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak, ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya umatnya bersuka. Mari umat Tuhan, katakan datang pada Tuhan. Yo, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Engkau yang bertepuk tangan di rumah, memuji Tuhan dengan syukur. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah kita yang berkuasa. Kemuliaan, katakan, hanya Baginya. Ku mau beri korban, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak bagimu, ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Katakan, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji, amin, seumur hidupku. Ku mau bersorak, ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Lebih lagi katakan, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Kau yang mau beri korban syukur, nyanyikan. Mau memuji Tuhan selalu seumur hidup. Ku mau bersorak, mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Katakan, Tuhan pun bersuka, Tuhan pun bersuka, kita semua bersuka, kita semua bersuka. Haleluya, tepuk tanganmu bagi Allah. Haleluya, amin, puji Tuhan.
Biarlah bersorak-sorai senantiasa kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, kita percaya semua ada dalam kendali Tuhan saja. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, semua keluarga Allah di dalam GBI Profesional Mekah, siapkan hatimu untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan katakan hari ini melalui hamba-Nya. Bila firman hari ini Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami keteguhan untuk kami tetap bersandar kepada Engkau ya Bapa. Biarlah semua ada dalam kendali Tuhan. Waktumu yang terbaik Tuhan untuk segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Glory, terima kasih Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Benar Bapa, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, benar Bapa, kami percaya semua Tuhan ada dalam kendali-Mu Tuhan. Yang terbaik lain daripada-Mu Bapa. Ajar kami tetap setia, tetap taat Tuhan, tetap mau Tuhan ada dalam tangan perlindungan saja. Oh terima kasih. Kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman katakan, tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Waktu Tuhan, oh yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, haleluya. Oh Yesus, tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan,
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa hari ini. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu. Kami akan merenungkannya dan kami akan mendengar dengan segenap hati. Inilah tubuh, jiwa dan roh kami yang kami persembahkan di hadapan Tuhan sebagai dupa yang harum. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan pada pagi ini. Berkaryalah, bekerjalah, urapilah kami semua yang hadir maupun yang ada di rumah. Tuhan pimpin kami semua. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan berbicara hari ini tentang masalah ibadah. Dengan kondisi yang seperti ini, kita beribadah berjauhan, beribadah kita di rumah, beribadah dengan jarak yang berjauhan satu dengan yang lain. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak mengurangi makna sebuah ibadah. Pada saat ini orang sudah tidak antusias dengan ibadah. Kenapa saudaraku? Mereka tidak respect dengan Tuhan. Mereka tidak lagi menyanjung, memuliakan Tuhan, menghormati dengan sikapnya, dengan caranya, dengan modelnya, dengan alasan bahwa dengan kondisi seperti ini, teknologi sudah cukup canggih, bisa kapan saja kita mendengar firman. Bisa kapan saja kita bisa untuk menonton siapa pembicara yang hebat, pembicara yang sekarang ngetren, pembicara yang penuh urapan. Seringkali kita menyilah-nyilah dalam hal ini hanya untuk beribadah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bicara saya hari ini kita akan dalam bagian yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dulu mengenai ibadah. Oleh karena itu kita kembali nanti kepada dasar-dasarnya. Alkitab menyuruh apa? Roh Kudus berbicara terus kepada kita sekalian dan kepada saya untuk menyampaikan tentang ini. Oleh karena ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan dengan maksud ibadah kita yang kita lakukan. Bukan sekedar saudara menonton dalam streaming ini. Menonton, melihat, mendengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sekalian adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang dipimpin oleh Tuhan, yang harus dengan sebuah kewajibannya, kita datang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini dituntut sebuah tindakan, sebuah sikap, sebuah cara kita untuk menghargai dan menghormati. Kita bisa, saudaraku, untuk nonton apa saja dengan cara kita. Kita bisa melihat apa saja dengan keinginan dan kemauan kita. Sekarang ini bebas. Gereja banyak semua masih belum melakukan ibadah langsung. Kita bisa beribadah dengan cara mungkin saudara dengan cara mengangkat kaki sambil makan,
Saudara bisa dengan keinginanmu sendiri. Seolah-olah saudara hanya untuk mendengar sepintas saja. Yang penting saya mendengar firman. Tetapi Alkitab berbicara tentang masalah ibadah. Harus dengan sebuah tindakan, sikap yang menghargai, sikap yang menghormati. Oleh karena itu saudaraku, saya menyampaikan di mimbar ini kepada saudara-saudara sekalian di rumah, hendaknya mempunyai sikap yang sama. Sikap dengan tindakan kita yang menghargai dan menghormati. Saudaraku, dalam sejarah Alkitab mengatakan hal ini. Bahkan dalam kitab Nehemia pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya akan membacakan saudara. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Maka pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Pembacaan kitab Nehemia ini saudara, Ezra kembali membuka kitab. Dan seluruh umat saat itu beribadah. Ketika kitab itu dibuka dan dibacakan, dan seluruh umat menghormati. Seluruh umat melakukan tindakan dengan sikap menghargai. Oleh karena itu, saudara, ini yang disukai Allah. Saya ingin mendefinisikan bahwa saudara, ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang memiliki tindakan, aneka tindakan dan sikap yang menghargai dan menghormati kelayakan Allah semesta, langit dan bumi yang agung. Oleh karena itu kita wajib harus tidak sewenang-wenang, tidak semau kita, tidak semau gue. Kita melakukan sebuah ibadah dengan sikap, dengan cara menghormati. Memang kita mau ibadah. Bukan nonton bioskop. Bukan kita melihat YouTube. Bukan kita melihat berita-berita yang ada di HP kita seperti nonton biasa. Tapi sikap kita dengan sikap cara untuk mempersiapkan diri kita dengan niat sebuah ibadah. Oleh karena itu saudara, kalau dalam gereja kita bisa melakukannya dengan hormat. Ketika mulai Bapak Pendeta mengatakan, saudara mari kita berdiri, kita berdiri. Ketika saudara membawa acara mengajak kita berdoa, mari kita berdoa, semua berdoa. Tetapi ketika saudara di rumah, ketika WL mungkin berbicara di sini, saudara mari kita berdoa, saudara bisa sambil makan bakmi. Yang sedang memimpin di sini berkata, mari saudara kita memuji Tuhan, saudara masih uncang-uncang kaki sambil makan biskuit. Sambil enak-enak, saudara sambil mungkin mandi. Sementara semua yang ada di tempat ini, di mimbar ini mengajak saudara, mari saudara kita berdoa bersama-sama. Saudara sedang tidur-tiduran. Sikap ibadah dituntut daripada kita sekalian. Saudara dan saya. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu.
Maka pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri, satu tanda penghormatan untuk ilahi. Sebuah tanda penghormatan, sikap menghargai dan menghormati kelayakan Allah semesta, langit dan bumi yang agung itu. Dan ini dituntut dari saudara dan saya. Oleh karena itu yang dimaksud ibadah ialah aneka tindakan dan sikap yang menghargai dan menghormati kelayakan Allah semesta, langit dan bumi yang agung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mau beribadah dengan masuk kriteria yang pertama ini? Menghargai, menghormati dengan sikap kita, cara kita merespon, kita akan beribadah. Oleh karena itu, saudara, gereja membuka setiap jam 8 setiap hari Minggu, kita beribadah bersama-sama. Mungkin saudara berpikir, gampang, bisa dibuka jam berapa saja. Gampang, bisa dilihat hari-hari lain aja. Tetapi kalau saudara sudah memiliki niat ibadah, datang kepada Tuhan, bersikaplah dengan baik, lakukanlah dengan baik di rumah masing-masing dengan meminta, memohon, berdoa, mendengar sesuai yang diajarkan, yang disampaikan, yang diperintahkan dengan yang membawa acara di tempat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama ini, dengan pengertian ibadah, saudara harus masuk dalam substansinya ibadah itu dengan kriteria harus menghormati, menghargai dengan sikapmu bahwa saudara akan beribadah. Kalau saudara mendengar hanya begitu saja di YouTube, itu belum ibadah. Apa bedanya saudara mendengar ceramah? Apa bedanya saudara mendengar berita-berita yang lain yang di YouTube banyak banget? Mau berita model apa, mau cari apa, bisa. Tapi kalau saudara mau niat beribadah, sekalipun saudara buka di YouTube ingin beribadah, lakukan dengan niatmu adalah ibadah. Ibadah berpusat kepada Allah. Yang kedua, bukan pada manusia atau fasilitas-fasilitasnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah itu pusatnya hanya kepada Allah. Kita datang mau beribadah, kita memusatkan diri kepada Allah, kita mau datang kepada Allah. Bagaimana respon sikap kita? Kita harus memusatkan diri kepada Tuhan dan meminta kepada Dia yang empunya langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, yang menentukan hidup dan mati saudara, yang menentukan berkat datang dan pergi buat saudara. Bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan mau beribadah kepada Tuhan kalau saudara tidak berpusat hanya kepada Allah? Ibadah harus punya pusatnya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Saya sering kali mendengar sekarang gampang ibadah. Sebab saudara ibadah di rumah, mau cari pembicara siapa bisa, semua menampilkannya. Saudara mau cari penceramah siapa bisa, semua juga ada di YouTube. Kalau saudara memandang manusia yang sesuai dengan keinginannya saudara, maka saudara akan meleset dari makna sebuah ibadah. Oleh karena itu saudaraku, jangan pandang manusia,
tapi pandang Tuhan sebagai pusat kita kalau kita mau beribadah. Jangan juga dengan fasilitas-fasilitasnya. Kadangkala kita menyilah-nyilah, ibadah di sana lebih enak, ada makanan. Kalau selesai langsung dikasih makan prasmanan. Kalau di sana enak, kalau makan dikasih snack pas kita keluar dibagikan makanan. Kalau di sana enak, fasilitasnya komplit, AC-nya enak, tempatnya luas. Bahkan kita seringkali dikasih uang transport dan sebagainya. Banyak cara orang untuk mengundang datang. Tetapi saudara, kalau saudara berpusat kepada fasilitas-fasilitas gereja, berpusat kepada apa yang ada dalam gereja, atau yang saudara inginkan untuk memuaskan hidupmu sendiri, maka makna ibadah itu jadi tidak ada. Oleh karena itu saudara, ibadah berpusat hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita mengagungkan, meninggikan hanya kepada Allah. Kita menghargai dan menghormati akan kelayakan Allah sebagai Allah alam semesta, Allah langit dan bumi, Allah yang agung, Allah yang sangat luar biasa. Itulah ibadah. Saudaraku, yang ketiga, kita mau ibadah menghampiri Allah dengan bersyukur karena kebaikan-kebaikannya. Kita mengerti, saudaraku, kita adalah percaya kepada Tuhan, orang yang beriman. Tetapi saudara, kita mau datang kepada Allah yang maha baik. Kita menghampiri Allah dengan bersyukur. Bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sudah memelihara sampai hari ini. Bersyukur karena Allah yang memelihara sampai hari ini kita masih bisa sehat, masih bisa makan dan minum, masih bisa hidup dengan udara yang sehat. Masih kita saudara bisa beraktivitas karena kebaikan-kebaikan Allah. Sekalipun dalam masa pandemi, kita masih bisa makan, masih bisa beraktivitas, kita masih bisa tidur nyenyak, kita masih bisa sehat. Oleh karena itu, hampiri Allah dengan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah berpusat kepada Allah. Ibadah adalah menghampiri Allah dengan bersyukur karena kebaikan-kebaikannya. Oleh karena itu, saudaraku, kita tidak bisa melepaskan hidup kita dalam sebuah kegiatan ibadah, karena kita orang yang beriman, wajib beribadah kepada Tuhan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah yang keempat adalah menuntut komitmen iman. Menuntut komitmen iman dan pengakuan bahwa Dialah Allah dan Tuhan kita. Ada sebuah komitmen pengakuan dari diri kita bahwa kita percaya kepada Allah kita yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Dialah Allah kita yang menolong. Dialah Allah kita yang memberi. Dialah Allah kita yang sampai hari ini yang memelihara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Alkitab mengatakan jangan menjauhkan diri dari peribadatan. Jangan menjauhkan diri. Sekalipun kita, saudara, tidak bisa beribadah secara langsung tatap muka, tapi jangan jauhkan dari peribadatan. Jangan menjauhkan diri. Bahkan rasanya kita seperti kebetulan.
adanya pandemik yang biasa, apalagi saudara yang kurang rajin beribadah. Wah, ini sebuah kebetulan. Bisa alasan. Kalau ditanya kemana, ada di rumah, biasa ke gereja pun jarang, paling sebulan sekali, sebulan 2 kali, ada peristiwa pandemik. Wah, kebetulan, saudara ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Sebab dalam ibadah ini saudara mengandung janji. Dalam ibadah ini ada sesuatu yang luar biasa, kekuatan bagi hidup kita. Dalam ibadah kita ini ada sesuatu yang membahagiakan, yang mengisi akan rohani kita sekalian. Oleh karena itu saya akan menutup dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh dan menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Oleh karena itu, karena kebaikan Allah kita bersyukur, karena dalam ibadah kita, ibadah kita yang kita kerjakan pada setiap minggu, yang kita lakukan pada setiap hari minggu, saudara, biarlah dengan merespon lebih baik. Inilah makna, pengertian dari ibadah. Untuk yang kedua, saya akan melanjutkan pada ibadah berikutnya. Oleh karena itu, saudara, saya akan melihat bagaimana sejarah singkat ibadah dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para nabi-nabi, maupun dalam perjanjian baru. Bagaimana Tuhan memerintahkan untuk melakukan ibadah. Kita tidak seperti zaman sekarang ini, yang semuanya serba dimasukkan dalam gereja. Semuanya serba dihalalkan dalam gereja. Semua dibolehkan. Semua hanya untuk memuaskan tubuh ini, memuaskan jasmani ini. Ibadah ada ketentuannya. Ibadah ada aturannya. Ibadah ada firman-Nya. Ibadah ada yang Tuhan perintahkannya. Saudaraku, lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan satu pujian, Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku tinggal semua, apapun akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan dengan sujud menyembah. Kami datang ibadah kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami datang beribadah dengan segala ketulusan hati.
Kami mau Tuhan Engkau hadir berkenan di tengah kami, di tengah keluarga kami, di tengah gereja kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin anak-anak-Mu semua di rumah mereka masing-masing dengan pimpinan dari Tuhan. Jaga, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Jauhkan dari segala Tuhan sakit penyakit. Jauhkan Tuhan dari semua yang bukan dari Allah dalam nama Yesus. Karena darah Tuhan yang sudah membenarkan. Darah Tuhan sendiri yang menjaga dengan kuasa-Nya. Jauhkan para malaikat-malaikat maut daripada anak-anak Tuhan. Biarlah semua dengan darah-Mu yang terbalur Tuhan ada di setiap pintu rumah mereka masing-masing. Menandakan inilah anak Tuhan yang harus diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi ini. Kami menghormati, kami mau Tuhan menghargai akan kelayakan Allah semesta langit dan bumi yang agung. Yang kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Saudara, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan selesai? Oke. Apa? Rajaku memerintah untuk selama-lamanya.